Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah peringatan yang keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Kalaulah kita menghitung satu persatu nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat aman. Sehingga kita bisa datang ke masjid tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Ya, kita tidak khawatir adanya roket ataupun rudal yang menyasar masjid yang kita singgahi ini. Kita nggak khawatir, Pak. Ya. Dan dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, ya, kita masih bisa leluasa untuk melakukan aktivitas. Ya, anak-anak kita masih bisa bersekolah. Petani masih bisa pergi ke ladang untuk menanam. Kemudian nelayan masih bisa datang ke laut untuk mencari ikan. Pedagang masih bisa pergi ke pasar untuk apa? Untuk menjual dagangannya. Karena nikmat aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita, Pak, yang saat ini sedang menjerit, menangis, terzalimi. Di mana? Di Palestina. Yang siang malam mereka sedang dijajah oleh Zionis Yahudi. Bangsa terkutuk, bangsa terlaknat. Loh, kok kasar, Ustaz? Ya harus kasar. Dengan mereka orang-orang Yahudi, terlebih dengan orang-orang Zionis, ya kita harus kasar. Begitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah mengutuk, ya, mencela orang-orang Yahudi dengan kalimat apa? Al-Maghdub. Adalah orang-orang atau kelompok yang dimurkai. Allah murka terhadap orang-orang Yahudi. Dari dulu, ya, hingga nanti yaumil akhir, ya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang-orang Yahudi. Ya, terlebih di saat ini. Saudara-saudara kita dizalimi,
dibantai, Pak. Ya, masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan, rumah sakit dihancurkan. Ya, kira-kira mungkin ya jamaah di sini mendengar bagaimana beritanya. Ya, kurang lebih ada sudah mencapai 13.000 ya kaum muslim di Palestina itu meninggal, Pak. Mending kalau meninggalnya itu langsung saja mati ya mati. Ya, banyak dari mereka meninggalnya itu pelan-pelan. Ya, di apa dulu? Di kena bom, ya dibakar begitu ya, diracun dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat berita ya, saya akhir-akhir ini senang melihat berita ya, tapi dari apa namanya jurnalis yang benar begitu ya. Kalau kita lihat ya di antara berita yang saya baca ini ada balita umur 4 tahun, dia selamat dari kematian 3 kali. Ya, pertama kali rumah mereka dibom di kota Gaza. Ibunya menjadi syuhada. Ya, namun kemudian dia selamat. Kemudian seminggu kemudian atau seminggu yang lalu, ya rumah tempat anak ini pun, ya rumah tempat pengungsiannya pun dibom lagi. Ya, ini orang-orang Yahudi ini bengis. Ya. Pengungsian pun dibom. Rumah sakit pun dibom, Pak. Ya. Kemudian ketiga kalinya, ya, ia terluka dalam pembunuhan rumah keluarga Ashur dengan luka di bagian kepala. Ya. Tapi ya ini yang selamat. Ternyata dari 13.000 ya, korban dari kaum muslim di Palestina itu, Pak, 40%-nya itu adalah anak-anak, balita. Bayangkan, Pak, 40% dari 13.000 itu berapa jumlahnya kira-kira? Ya, mungkin ada 5.000 sekian. Ya tidak, Pak. Ya, ada 5.000 sekian. Ya. Kalau tidak saya salah baca, ya, itu memang ada 5.000 ya anak-anak. Ya, jadi 13.000 warga apa namanya Gaza ini telah meninggal. 5.500 diantaranya anak-anak. 3.500 itu wanita, 201 tenaga medis, ya ini dokter perawat itu dibantai oleh mereka, gak pandang bulu. Bahkan jurnalis pun itu dibantai oleh mereka. Jadi nggak ada yang, ya semuanya jadi target. Ya, manusia yang ada di Gaza ini jadi target. Memang tujuan Yahudi atau Zionis ini adalah genosid atau genosida. Apa itu genosida, Pak? Ya, melenyapkan suku bangsa. Ya, apa namanya lembutnya mereka pengennya sudah orang-orang muslim ya kaum muslim di Palestina atau Nasrani pergi saja sudah dari tanah Palestina. Ini lembutnya, kasarnya yang nggak mau apa pergi sudah mati, kan seperti itu ya. Ketika Hamas itu menyerang Israel ya, kemudian beberapa hari kemudian kaum muslimin di Gaza itu diultimatum ya oleh Israel, cuman sehari, bayangkan. Ya, 1 hari nggak pergi dibantai. Nyatanya akhirnya beneran tuh dibantai. Dan luar biasa ya. Jumlah apa namanya pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel itu mencapai 1.330 pembantaian, Pak. Ya, ini sedikit atau banyak? Ya, kalau sekali bantai itu bisa mencapai ribuan atau ratusan orang meninggal. Contoh, ya kalau tidak salah ingat apa rumah sakit apa namanya gitu ya, itu dibom, dihancurkan sebelum rumah sakit Ashifa. Ya, itu dihancurkan. Ya, di dalam itu hingga ratusan atau ribuan manusia mati semua, Pak. Ya, termasuk dokter-dokternya. Nah, terakhir di rumah sakit Al-Shifa itu pun sama, dihancurkan. Ya, konon katanya ini propaganda yang ditebarkan oleh orang-orang Yahudi itu di dalam rumah sakit tersebut ada lorongnya Hamas, ya, ada terowongannya Hamas katanya. Ini kan fitnah begitu ya, supaya melegalkan rumah sakit tersebut untuk dihancurkan. Ya, ini terjadi. Belum lagi kita lihat bagaimana ya video-video yang beredar, ya anak-anak terkena bom, ya mending mati begitu ya. Ya qadarullah, ya mereka lebih sakit daripada bayi yang terkena tembak langsung mati.
Ya, sebab mereka ini sakitnya luar biasa, Pak. Yang kena bom tapi nggak mati. Begitu. Ini banyak ya beredar video-video ini. Dan kita ini harus tahu, Pak. Ya, kita ini harus tahu kenapa. Ya, karena perjuangan mereka ini belum selesai. Ya, perjuangan mereka saudara-saudara kita ini di Palestina belum selesai. Dan kita ini punya kewajiban untuk juga ikut berjuang. Bahkan ya, perjuangan kita terhadap Palestina harusnya lebih sungguh-sungguh, ya, perjuangan kita terhadap Palestina daripada apa? Di negeri kita. Kita ini memperjuangkan Palestina itu lebih utama daripada memperjuangkan negeri kita. Bukan berarti kita nggak usah berjuang di negeri kita, andai kata kita dijajah. Enggak. Ya, tetap kita harus berjuang. Tapi lebih-lebih lagi di Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, ada Masjidil Aqsa di sana. Ya, kemudian ada Baitul Maqdis, begitu ya. Dan kemudian ada keutamaan-keutamaan yang lain ya, yang banyak di Palestina. Ya, hadirin azani Allah wa yakum. Ini rangkaian berita yang terjadi ya. Ini baru sekelumit, Pak. Ya, mungkin kalau kita lihat video-video yang beredar ini bisa menangis kita, begitu ya. Yang memang harusnya kita ini menangis. Jangan sampai di sana menangis, saudara-saudara kita di sana menangis, kita di sini nggak mau tahu gitu ya. Ya, pura-pura nggak tahu sudah. Tutup mata begitu ya, serapat-rapatnya. Ini keliru begitu ya. Berarti ada masalah dengan keimanan kita. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Otomatis, Pak, kalau kita lihat mereka bersedih, kita bersedih berarti aman iman kita. Ya, kalau kita melihat mereka marah, kita pun marah, aman iman kita. Ya, berarti kalau misalkan kita nggak peduli dengan keadaan mereka, ada masalah dengan keimanan kita berdasarkan hadis tersebut. Ya, setidaknya kita ini harus punya sikap, ya, yang benar. Ya, jangan sampai acuh tak acuh. Bagaimana? Jihad? Ya, nggak mungkin. Ya, bisa apa kita, Pak? Ya, kita jangan-jangan megang tembakan aja gemetar begitu ya, nggak ngerti ya, apalagi suruh jihad. Kalau kita punya apa namanya keahlian medis, mungkin kita datang ke sana untuk memberikan pertolongan. Tetapi kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, doa. Ini harus kita lakukan, Pak. Ya, lisan kita jangan sampai kering ya dari mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Begitu ya. Jangan sampai kering. Ada kan kunut nazilah, begitu ya. Barangkali ketika selesai sholat subuh, begitu ya. Ada kan kunut nazilah. Kemudian ya, jangan pula kita pelit. Ya, saya yakin di sini semuanya punya duit. Ya, punya harta yang mungkin bisa dijual kalau kita nggak punya duit misalkan. Kita donasikan harta kita. Ya, jangan sampai pelit, Pak. Sebab pelitnya kita, kikirnya kita, nggak pedulinya kita terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yaitu tentang hartanya. Dari mana dia memperoleh hartanya dan untuk apa? Apakah ketika terjadi huru-hara di Palestina, harta kita sepeser pun nggak keluar untuk saudara-saudara kita di Palestina? Wallahi, Pak, ya, insya Allah sangat bermanfaat, Pak. Sedikit apapun harta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah akan sangat bermanfaat. Ya, bukan hanya untuk mereka, terlebih untuk kita di akhirat nanti. Ya, ini ya bukan omong kosong, Pak. Ya, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu. Dan apa yang kita miliki jangan merasa bahwasanya ini ya harta kita. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan. Ya, yang sifatnya wajib ya untuk kita gunakan harta kita ini untuk menolong kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ya, hal yang setidaknya kita bisa lakukan adalah boykot, ya, produk-produk yang mendukung Israel, produk-produk yang mendukung Zionis. Ini sepakat atau tidak, Pak, kira-kira? Sepakat atau ada yang nggak sepakat? Ya.
ya ada saja. Ya silakan, nggak sepakat nggak apa-apa begitu ya. Ini masalah fikih. Ya jangan sampai kita ya kemudian ada mendapati saudara kita yang nggak setuju boykot, kemudian kita musuhi. Ingatkan nggak apa-apa begitu ya. Memang ya seperti halnya kemarin saya ngisi kajian ya, itu ada yang nggak terima ketika saya sampaikan hal ini ya, dan dia ini nampaknya ya memang punya toko begitu ya. Kalau misalkan boykot ini diserukan di mana-mana, bisa jadi produk-produk barang-barang yang dijual itu bisa jadi nggak laku, jadi khawatir. Ya dia bilang ya, Ustadz ya, bukankah boykot produk-produk Israel ini bertentangan dengan pemerintah begitu ya. Sementara ketika pemerintah melarang ya untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel ini, ya kenapa pemerintah melarang? Ini khawatir negeri kita ini nggak aman. Ya, saya jawab ya dengan senyum-senyum, Bu, berarti ibu ini nggak lihat berita terupdate. Ya, yang saya tahu justru pemerintah lewat Menteri Perdagangan. Siapa Pak Menteri Perdagangannya? Yang senang politik mesti tahu. Ya, senang lihat berita politik mesti tahu. Namanya Zulhas kalau nggak salah. Panjangannya siapa? Siapa itu? Ya, Zulhas gitu ya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional gitu ya. Itu melalui beliau, ya, itu memperbolehkan kaum muslimin atau masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk yang jelas mendukung Israel. Dengan catatan yang jelas nih. Ya, kalau yang belum jelas misalkan apa nih, rengginang yang ada di Pleret begitu ya. Di UMKM ini, wah ini produk Israel ini gara-gara ada tanda kayak mirip-mirip ya Yahudinya nih. Ini jangan ya. Gak ada hubungannya produk-produk UMKM. Ini misalkan bakso, mie ayam, gak ada. Ya, yang jelas-jelas saja. Ya, ada kok begitu ya dirilis barangkali oleh MUI apa produk-produknya begitu ya. Ini juga kita jangan salah ya, boykot ya. Benar-benar harus benar-benar jeli. Mana nih produk-produknya? Saya katakan demikian kepada ibu itu. Kemudian ya ketika saya pribadi menyerukan untuk memboikot ya produk tersebut, ya ibu ini khawatir. Nanti bagaimana nih apa namanya pegawai-pegawai yang sudah kadung bekerja di perusahaan apa namanya produk yang diboikot ini, Ustaz? Bukankah nanti mereka pengangguran? Akhirnya apa nggak aman? Saya katakan ya, kalau rizki mereka dan kita semua ini yang mengatur Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, ya kita khawatir. Ya, khawatir nanti mereka ini kelaparan nggak akan makan selamanya dan mati. Ya, untungnya kita ini semua yang mengatur adalah Allah yang Maha Kaya. Ya, pasti Allah akan jamin rizkinya. Bahkan kalau misalkan pegawai-pegawai ini pada akhirnya di PHK dan ridho, ya karena boykot yang kita lakukan karena Allah, pasti Pak, Allah akan memudahkan apa namanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini jawaban saya kepada ibu tersebut. Ya, nampaknya ibu ini nggak terima soalnya ketika ya saya menyerukan untuk boykot. Ya, karena saya ini ngomong nggak asal ngomong. Ya, dibenarkan oleh syariat, ya, dan dibenarkan dan dilegalkan oleh pemerintah. MUI menghimbau ya, menganjurkan untuk apa? Memboikot produk-produk Israel yang mendukung Israel. Ya, terlebih dalam urusan fikih dikuatkan ya apa yang saya katakan ini oleh pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya oleh seseorang, wahai Imam, ya apakah boleh kita ini berjual beli dengan ya orang-orang kafir? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ya kita tidak boleh membeli ya barang-barang yang orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Apa ini artinya? Ya kita ini diperintah untuk memboikot ya produk-produk yang jelas mendukung ya orang-orang kafir. Dalam hal ini Israel kah atau musuh-musuh Islam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun apa namanya pegawai-pegawai yang sudah kerja apa namanya di perusahaan-perusahaan ya mereka begitu ya, ya tenang saja, rizki yang mengatur Allah. Ada sebuah cerita ya yang memang ini belum jelas asal usulnya ya, tapi secara makna benar, dan cerita ini sudah beredar begitu ya, barangkali diceritakan di atas mimbar oleh ustadz-ustadz dan yang lain sebagainya begitu ya. Ada seseorang yang pernah jatuh ke sumur Pak.
Ya, 2 kali dia jatuh. Ketika dia terjatuh ke dalam sumur, ya, dia ditolong oleh seseorang. Naiklah dia di permukaan. Kemudian dia berikan minum, dia diberikan rizki berupa apa? Air susu. Ya, air susu ini rizki bukan? Rizki, Pak. Ya, dia minum air susu tersebut. Setelah minum, dia ditanya, kenapa kok engkau bisa jatuh ke dalam sumur tersebut? Akhirnya dia cerita alasannya, sebabnya kenapa dia jatuh ke dalam sumur sambil memperagakan. Ketika memperagakan, dia jatuh lagi, Pak. Ya, qadarullah jatuh yang kedua kalinya dia mati. Artinya apa? Ketika jatuh pertama kali, masih ada rezekinya yang belum dia tuntaskan. Ya, yang sudah tertera dalam Lauhul Mahfuz bahwa dia sebelum mati, ya ada rizki. Apa itu? Air susu yang harusnya dia minum. Ya, sehingga ketika dia jatuh dengan posisi yang sama, tapi dia masih hidup. Begitu ya. Tetapi kedua kalinya, memang sudah di Lauhul Mahfuz, ya nggak ada catatan bahwasanya dia mendapatkan rizki setelah itu. Sehingga ketika jatuh kedua kalinya dia mati. Ya, hendaknya orang-orang yang beriman seperti ini. Ya, tidak khawatir, tidak takut, ya lemah, begitu ya. Makanya negara-negara Arab itu lemah, begitu ya. Ya kita katakan lemah. Ya, paling tidak seminimal-minimalnya seperti Raja Fahad dulu. Luar biasa. Ya, sekelas Amerika saja pernah diembargo ya oleh Raja Fahad, begitu ya. Meskipun pada akhirnya Raja Fahad itu meninggal, dibunuh, begitu ya. Konon katanya ditembak oleh ponakannya, tetapi ya banyak yang membaca ini makar daripada Amerika, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, andai kata raja-raja Arab, Pak, ya, pemimpin Arab itu berani mentalnya seperti Raja Fahd, mungkin ya Israel yang kocar kacir, termasuk Amerikanya juga, begitu ya Pak ya. Nah ini setidaknya ada 3 sikap ini pada diri kita, begitu ya. Apa? Mendoakan kita ini jangan pelit Pak, ya, jangan pelit Pak. Ya sebab di sana benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Bayangkan apa yang masuk ke Palestina itu benar-benar dibatasi, susah ya, makanan dibatasi, ya, obat-obatan dibatasi, ya, belum lagi orang-orang Yahudinya benar-benar jahat sekali kepada kaum muslimin di Palestina. Kemudian, ya, hal yang lainnya perlu kita tahu bahwa barangkali sekarang ini sedang beredar, ya. Oh, nanti dulu, ya. Barangkali saya ingin membantah sedikit-sedikit subhat, ya, tentang masalah boykot. Saya baca di status, ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu saya baca di status, ya, saya tidak setuju dengan boykot. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memboikot produknya orang-orang kafir Quraisy. Ya, sekilas benar atau salah? Sekilas benar nggak perkataannya? Benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memboikot ya produknya orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau kita sebatas hal itu kita pahami, kita akan salah ya dalam memahami keadaan yang terjadi. Ya kita katakan itu keliru. Ya, keliru. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini tidak setiap keadaan kita itu plek ketiplek harus niru Nabi. Ya, dalam urusan ibadah ya harus begitu ya, tidak mau ya, tidak apa namanya, tidak mau tidak ya. Kita ini harus mengikuti bagaimana Nabi beribadah, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, ya, zikirnya dan lain sebagainya. Itu harus ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ibadah. Tapi dalam urusan boikot ini adalah perkara muamalah. Dalam sebuah kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fil muamalah mubah. Pada asalnya dalam perkara muamalah ini hukumnya mubah, ya. Berarti boikot itu pada asalnya mubah. Terlebih kalau seandainya ada maslahat yang besar, ya. Ada masalah enggak, Pak? Kalau kita misalkan boikot nih, ada nggak kira-kira masalahnya? Besar masalahnya, begitu ya, sangat besar, ya. Sehingga akhirnya produk-produk tersebut kalau kita lihat di media, mereka ya mau menyebarkan klarifikasi ya bahwa dia tidak mendukung Israel lah, ya bahwasanya dia lebih mendukung kemanusiaan lah dan sebagainya. Ya wallahu a'lam apakah bohong atau tidak, begitu ya. Toh yang namanya boykot itu tidak mengikat seterusnya, Pak. Kita lihat kalau misalkan produk-produk tersebut sudah memberikan klarifikasi, klarifikasi
dan kemudian ada bukti bahwasanya mereka sudah berhenti ya untuk mendukung Israel, ya sudah clear begitu ya. Tapi kalau misalkan terus-terusan dia ini tidak menghiraukan boikot kaum muslimin, ya terus diboikot. Ayo kuat-kuatan seperti itu. Toh kita nggak akan mati, ya kan? Kalau kita nggak pakai produk mereka nggak akan mati. Justru bisa jadi mereka yang akan mati kelaparan orang-orang Zionis ini. Kalau seandainya ya barang-barang produk mereka nggak ada yang beli, ya tidak Pak. Nah seperti ini, kita ini harus berani begitu. Dan kemudian hal yang keempat, yang barangkali ya akhir-akhir ini sering diperdebatkan ya khususnya oleh para pegiat sosial media ya mungkin kalau kita punya sosial media Facebook atau Instagram atau apapun itu kita akan lihat ribut-ribut ya perdebatan demi perdebatan tentang apa, tentang Hamas begitu ya. Ini gara-gara Hamas gitu ya, tidak Pak, ya Hamas itu sesat ya dalam perdebatannya seperti itu. Ya bukan saya menyesatkan Hamas Pak, bukan begitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut meramaikan perdebatan itu? Gak perlu Pak, ya gak perlu. Ya apalagi dengan hal yang tidak ada buktinya. Kita nggak tahu apakah Hamas itu benar-benar sesat karena dia mengatakan bahwasanya ada Syiah di sana ya dan lain sebagainya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah buatan Yahudi begitu. Wallahu a'lam. Ya, selama nggak ada bukti, ya kita juga jangan taklid buta dengan perkataan ulama bahwasanya Hamas ini adalah buatan Yahudi. Nggak tahu. Tetapi boleh bagi kita untuk mengkritisi sikap-sikapnya yang salah. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak kita mengkritisi sikap yang salah? Ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Begitu ya. Seperti halnya Hamas, begitu ya. Kemarin ini kan ribut-ribut ya peperangan yang terjadi pada 7 Oktober itu disebabkan oleh siapa? Oleh Hamas. Ya, mengadakan apa namanya? Makar yang masuk ke wilayah Israel untuk menculik ya. Sekurang-kurangnya ada 150 orang yang diculik kemudian dipenjara sekarang. Hidup mereka. Begitu ya. Tapi balasan yang dilakukan oleh Israel luar biasa. Ya, sekarang ya balasannya 150 orang diculik, balasannya berapa Pak? Hampir 15.000 manusia mati. Ya, ada manfaat nggak kira-kira Pak ketika Hamas ini masuk ke Israel, menculik orang-orang Israel? Ada manfaat nggak kira-kira? Ini saya tanya nih kepada bapak-bapak yang ada di sini. Hah? Manfaatnya ada nggak? Ada. Ya, tapi lihat setelahnya Pak. Mudaratnya ada nggak Pak? Hah? Banyak, bahkan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ya, maka jelas ya disebutkan dalam kaidah fikhiyah darul mafasid aula min jalbil masalih. Bahwasanya menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya, darul mafasid aula ya min jalbil masalih. Ya, menolak keburukan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Nah, berarti ya apa yang dilakukan Hamas saat itu tidak tepat, begitu ya. Ini saya kira ya perlu kita tahu ya, tapi bukan untuk diperdebatkan. Begitu ya. Adapun Hamas ya apakah dia ini buatan Yahudi, apakah dia ini sesat, ya wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu. Nggak ada bukti yang jelas begitu ya. Ya, dan malah kalau kita misalkan saat ini memperdebatkan masalah itu nggak ada gunanya. Begitu ya. Yang berguna saat ini adalah kita bersatu ya untuk memboikot, untuk mendonasikan harta kita, untuk mendoakan bersama-sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Begitu ya. Ini hal yang harus ya setidaknya kita bisa lakukan begitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kenapa sih? Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita ini kok harus ngurusin Palestina? Begitu ya. Palestina itu ngurusin kita, Pak. Ya, ketika Indonesia itu lagi capek-capeknya perang dengan Belanda, itu Palestina ngurusin kita. Yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu diantaranya negara-negara Arab, ya Palestina. Ya, makanya Palestina ini punya jasa terhadap kita, ya khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sehingga kalaulah sekarang kita berbalas budi, maka inilah saatnya. Begitu ya, di saat mereka sedang susah, mari ulurkan tangan kita ya untuk mereka. Begitu ya, dengan harta kita, dengan doa yang kita miliki. Begitu ya.
Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian alasan yang lainnya sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ya ada banyak alasan kenapa kita ini harus lebih besar perjuangan kita ya untuk memberikan atau untuk memperjuangkan kemerdekaan di Palestina ya dibanding kita memperjuangkan kemerdekaan di negeri kita. Kenapa? Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya di sana ada Al-Aqsa, ya, ada Baitul Maqdis, begitu ya. Ini luar biasa. Tanah yang diberkahi, begitu ya, milik kita semua, milik umat Islam. Ada Masjidil Aqsa. Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi, Pak, Zionis ya khususnya, mereka misi mereka itu bukan hanya melakukan genosid, ya, ya bukan hanya melakukan genosida, tetapi lebih daripada itu, mereka ingin menghancurkan Al-Aqsa. Ya, bayangkan, nilai Al-Aqsa itu kurang lebih sama dengan Masjid Nabawi. Ya, kurang lebih sama dengan Masjidil Haram. Begitu ya. Yang kalau kita ibadah di dalamnya, ada keutamaan-keutamaan yang besar. Apakah kita ridho kalau seandainya Masjidil Haram itu dihancurkan nantinya? Apakah kita ridho kalau misalkan Masjid Nabawi dihancurkan? Ya, apakah kita ridho kalau misalkan Masjidil Aqsa itu dihancurkan? Ya kalau kita nggak peduli, ya mari kita pertanyakan keimanan kita apa. Khawatir selama ini kita ngaku beriman kepada Allah, ya Allah tolak keimanan kita. Ya, karena hilang tanda-tanda keimanan kita. Ya, kalau seandainya kita ini masih besar keimanan kita kepada Allah, pasti Pak, ya kita ini akan berloyalitas kepada kaum muslimin. Ya, dengan saudara-saudara kita di Palestina. Begitu ya, kita akan peduli dengan mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Barangkali ya harusnya ini kajian tafsir harusnya ya. Tapi ya saya ini sampaikan hal ini karena jangan sampai kita ini lupa ya. Mentang-mentang kita ini sudah nyumbang misalkan berapa ratus ribu ya, berapa juta ya, kita anggap selesai sudah urusan kita. Enggak, Pak. Ya, selama di sana masih ada penjajahan. Selama Zionis belum berhenti untuk menjajah, berarti perjuangan kita belum selesai, Pak. Ya, kalau saat itu kita sudah menyumbang 1 juta, kita sumbangkan lagi harta kita, Pak. Sebab apa? Ya, 1 juta itu belum ada artinya, ya, untuk membantu ya apa yang telah rusak, apa yang telah hilang di Palestina. Kita lihat di Gaza itu, Pak. Ya, gedung-gedung tinggi, ya, apa ambruk semua sudah. Ya, masjid ya saya lihat di video itu. Ya, Zionis itu, tentara Zionis itu ya ngerekam tuh detik-detik ketika ingin menghancurkan masjid. Ya, nampaknya apa namanya masjid itu sudah dipasang granat. Ya, bom begitu ya. Ketika meledak, apa yang terjadi? Zionis ini ketawa-ketawa. Ya, masjid berapa ratus bahkan berapa ribu masjid itu dihancurkan, Pak. Ya, berapa ribu masjid, bahkan gereja-gereja pun ikut dihancurkan. Rumah sakit, ya sekolah-sekolah entah berapa ribu dihancurkan, Pak. Sampai ya beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan, beberapa pekan yang lalu, ya ketika Zionis dimulai apa namanya melakukan agresi militernya kepada Gaza, itu diumumkan tuh ketika sekolah-sekolah sudah hancur. Ya kurang lebih ya Menteri Pendidikan di Palestina mengumumkan bahwa di Gaza ya terpaksa diberhentikan kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Ya, kalau kita diberhentikan kegiatan belajar mengajar, kenapa, Pak? Karena libur, ini bentar lagi liburan di Desember. Ya, diberhentikan sudah. Berbeda dengan di Gaza, Pak. Apa alasannya? Siswa-siswanya sudah meninggal semua, Pak. Ya, apa kita nggak sedih? Ya, bayangkan kalau itu yang anak kita, ya memang anak kita. Ya, kita ini saudara, yang kecil-kecil ya anak kita, yang tua-tua ya bagikan orang tua kita. Kita harus peduli sedalam itu terhadap bagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita ini hanya sebatas jadikan hiburan saja. Ya, lihatlah bagaimana media ya yang apa namanya kabar berita yang terjadi di Palestina. Kemudian setelah ngantuk selesai kita tidur. Kita nggak berbuat apa-apa. Ya, paling tidak kalau kita nggak punya duit ya untuk berdonasi, ya nggak ada yang bisa kita jual, kita masih bisa boikot, kita bisa mendoakan, kita masih bisa mengajak saudara-saudara kita ya untuk bisa mendonasikan hartanya. Karena memang itu yang hanya bisa kita lakukan. Apalagi ya kalau jihad ya sebagaimana yang tadi kita bilang,
Ya, kita belum mampu. Ya, ya kita nggak bisa, belum bisa begitu ya. Kita nggak punya kemampuan untuk berjihad, begitu ya. Kecuali barangkali ya kita pun kalau masuk ke sana nggak bisa, kecuali mungkin tenaga-tenaga medis. Toh tenaga medis juga nanti ya jadi target bagi orang-orang Zionis, begitu ya. Ya, laknatullahi alaihi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya, itu yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini harus menjadi pecutan bagi kita. Selama ini kita ngapain, Pak? Ya, kalau bagi khususnya bagi yang belum ngapa-ngapain untuk Palestina. Selama ini kita ngapain? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Lantas kita sampai detik ini belum ngapa-ngapain untuk Palestina, kita khawatir ya keimanan kita ini ada apa-apa gitu ya. Ya, nauzubillahi min dzalik kalau seandainya sampai hilangnya keimanan kita. Sebab memang ada, Pak. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ya, ada di antara manusia yang mengaku kami ini beriman kepada Allah, kami ini beriman kepada hari akhir. Ini ngakunya beriman, ya, sebagaimana kita ngaku beriman kepada Allah. Tetapi orang-orang tersebut ditolak keimanannya oleh Allah. Wa ma hum bimumin. Dan hakikatnya mereka ini tidak beriman. Kenapa? Karena kemunafikan mereka, karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai keimanan kita ditolak. Maka buktikan dengan amal soleh. Ya, jangan sampai kita bermaksiat. Ya, kuatkan loyalitas kita terhadap kaum muslimin. Ya, di Palestina, di Suriah, ya, di banyak tempat begitu ya. Kita ini jangan sampai memiliki hati yang keras begitu ya. Karena memang ya, hak kita, ya hak mereka, mereka punya hak ya untuk kita bantu. Dan perlu kita tahu bahwasanya itu adalah amanah. Ya, amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga Palestina, untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, dan ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan, Pak. Kita akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak memiliki sikap apapun untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk Al-Aqsa. Ya, ini amanah ya, yang akan dipertanggungjawabkan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini barangkali ya kajian kita ya untuk kesempatan kali ini sedikit membahas tentang Palestina ya. Ya, kajian tafsirnya libur dulu, Pak. Gak apa-apa, Pak ya. Insya Allah nanti kita akan mulai ya pekan depan ya barangkali akan melanjutkan surat Al-Buruj begitu ya. Berapa menit lagi nih, Pak? Bisa jam 7 lewat 1 menit. Berarti masih ada 6 menit lagi. Ada yang pernah ke Palestina, Pak? Barangkali umroh, kemudian city tour ke Palestina, ya, Masya Allah ya, di sana itu luar biasa. Banyak tempat-tempat yang memiliki apa namanya kemuliaan di sana ya. Ya, nabi-nabi itu banyak yang diutus ke Israel ya, untuk Bani Israel. Ya, banyak kuburan-kuburan nabi di Palestina di sana, Pak. Ya, ada kuburannya Nabi Ibrahim, ya, banyak di sana kuburan nabi-nabi begitu ya. Ada beberapa sahabat nabi, banyak ulama-ulama yang dikubur di sana ya. Insya Allah ya, semoga ya kapan waktunya kita bisa ziarah ke sana gitu ya, untuk menengok saudara-saudara kita di Palestina begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini kalau saya lanjutkan kajian tafsir juga tanggung, Pak ya. Ini saya bacakan sedikit tentang keutamaan-keutamaan ya negeri Palestina.
Ya, agar kita tahu bahwasanya ya kita ini ya Palestina ini berhak untuk kita perjuangkan kemerdekaannya. Oke, boleh, silakan. Banyak masa, masyayikh. Aha, iya, iya. Kayak kita di Saudi kan ada puasanya Ramli. Mungkin sikap beliau itu yang mengikuti masukan dari Masyaikh. Ini lebih baik kejelasan pendapat-pendapat ulama terkait kondisi saat ini. Hmm. Kalau pendapat ulama, ya mereka sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya, untuk membantu secara materi, untuk mendoakan, begitu ya. Seperti itu kurang lebih, Pak. Ya saat ini saya belum mendengar ya mereka menyerukan jihad ya ke seluruh kaum muslimin di dunia. Ya, saya belum mendengar, tapi barangkali ada di antara kita yang sudah mendengarnya, falyatafadhol untuk menyampaikan begitu ya. Tetapi yang namanya jihad ini harus ada adab-adabnya, ya. Kita lihat kemampuan kita, begitu ya. Sebab dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya kemampuan para sahabat Nabi yang tidak layak untuk ikut berjihad, ya tidak dibiarkan untuk ikut berjihad, begitu ya. Seperti itu. Ya kalau sekarang, ya andai kata para ulama ini menyerukan untuk berjihad, kita lihat, begitu ya. Kita bagaimana bisa sampai ke sana, begitu. Kalau kita misalkan memaksakan diri, ya ke sana, ya kita bisa apa di sana kira-kira, begitu ya. Nah itu namanya bunuh diri kalau misalkan kita apa namanya belum siap perang, kemudian kita modal nyali saja, begitu ya. Sebab yang namanya perang itu harus ada teknik dan makar, begitu. Nah, sebatas itu yang saya ketahui dari ulama-ulama Arab Saudi, yang masyayikh-masyayikh di sana, ya, untuk membantu kaum muslimin, hanya sebatas apa namanya menyerukan untuk membantu dengan doa, ya, dengan harta, begitu ya, dan boykot, sebatas itu, begitu. Nanti insya Allah kalau barangkali ada masyayikh yang terupdate begitu ya, ada fatwa-fatwa baru, insya Allah nanti akan saya sampaikan, insya Allah, begitu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Iya. Dari mana kita tahu bahwasanya bank-bank tersebut itu, kalau ribanya jelas itu produk Israel, Pak. Ya, tahun baru, perayaan, ya, itu produk Israel itu, produk Yahudi, ya. Tapi kalau kita kemudian yang mengatakan bahwasanya Bank Anu, yaitu mendukung ya Yahudi, ini pun harus jelas begitu ya. Kalaupun mereka nggak ngedukung apa namanya Yahudi, ya misalkan bank konvensional ya, yang di dalamnya ada riba, ya praktek-praktek riba. Kalaupun mereka nggak ngedukung, ya untuk apa kita nabung ke bank? Karena lebih baik uang kita ini ditabung sendiri, Pak. Ya, kecuali dalam keadaan darurat misalkan, ya dalam kondisi nggak aman rumah kita, yang nggak ada tempat-tempat yang bisa kita simpan uang kita, baru dalam keadaan darurat sifatnya dalam keadaan butuh mendesak, simpan ke bank. Begitu ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira Pak ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada ya, ini sudah jam 7 lewat 2 menit ya. Barangkali itu yang dapat kita pahami ya. Mudah-mudahan ada manfaat setelah ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.